Ya, pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami Faris Noval di Polda Jawa Barat, pemirsa, untuk melihat kemudian bagaimana kelanjutan dari nasib Peggy Setiawan atas putusan yang sudah disampaikan oleh Hakim Eman Sulaiman. Faris, selamat malam, silakan. Ya, selamat malam Kinana dan juga pemirsa. Seperti yang dapat kita saksikan bersama di dalam ruang tunggu ini, di ruang di Polda Jawa Barat, tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan yang mana status tersangkanya baru saja dicabut oleh Pengadilan Negeri Bandung dan beserta keluarganya. Di sini ada ibundanya, Ibu Kartini, dan juga ketiga adiknya yang masih menunggu keluarnya Peggy. Dan saat ini memang berdasarkan informasi terakhir yang kami terima, sedang dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Peggy sebelum nantinya Peggy akan ditemukan dengan keluarganya di ruang kesaksian. Nah, ini baru saja masuk adik-adik dan juga keluarga dari Peggy Setiawan, yang mana memang ia pun mengeluhkan sedari tadi yang telah menunggu dari pagi, mengapa proses pengeluaran Peggy Setiawan ini sangat lama. Karena berdasarkan informasi terakhir yang diterima dari pihak keluarga, Peggy ini sedang menyelesaikan administrasi, lalu digeser ke ruang lain, digeser seperti itu terus dan tak kunjung keluar juga. Dan kini memang berdasarkan informasi, sesaat lagi Peggy akan segera keluar dan dapat bertemu dengan keluarganya. Maka dari itu, ruang tunggu ini yang dapat Anda saksikan saat ini di layar kaca sudah diramaikan dan dipenuhkan, baik dari pihak keluarga Peggy Setiawan dan juga dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Memang pasca Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman menyatakan penetapan Peggy Setiawan alias Peron sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Rizky atau Eki di Cirebon tidak sah dan batal demi hukum. Hakim Eman mengabulkan seluruh permohonan pra-peradilan Peggy terhadap Polda Jawa Barat. Dan Kenana sebelumnya juga dalam pertimbangan, Eman mengatakan tidak ditemukan bukti satupun yang menunjukkan Peggy dalam penyidikan oleh penyidik Polda Jabar pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka. Ya, ini dia kuasa hukum dari Peggy Setiawan, Tony, yang akan memberikan statementnya kepada kita. Ya, jadi update tadi jam 7 tadi jam 19 itu sudah mulai gelar perkara. Jadi memang gelar perkara itu SOP dari penyidik, ya, untuk menaikkan penyelidikan ke penyidikan gelar perkara, penyidikan ke tersangka gelar perkara, kan. Begitu juga penghentian penyidikan itu dilakukan gelar perkara, mungkin SOP-nya, ya. Kami hormati. Kemudian mengeluarkan tahanan, ya. Selain menghentikan penyidikan, kan, untuk mengeluarkan penahanan Peggy Setiawan itu juga dilakukan gelar perkara. Jam 19 tadi saya dapat kabar, ya, di Reskrim sudah mulai gelar perkara. Nah, saya rasa karena gelar perkara ini tidak memerlukan pendapat karena sudah putusan pengadilan, jadi ini hanya semacam formalitas lah, ya. Artinya tidak terjadi perbedaan pendapat karena sepakat itu putusan pengadilan bahwa penyidikan harus dihentikan terhadap Peggy Setiawan. Kemudian Peggy Setiawan harus dibebaskan, harus dikeluarkan dari tahanan. Saya rasa ini cepat lah. Makanya mudah-mudahan jam 8, ini setengah 8, ya. Mudah-mudahan jam 8 atau pukul 20 malam ini, ya, mudah-mudahan bisa keluar, ya. Oke. Ya. Ya, Peggy sejak sore pun Peggy sudah mandi, sudah ganti baju, ya. Hanya saja administrasinya harus dipenuhi, kan. Tadi gelar perkara, ya. Nah, kemudian sekarang lagi di tes kesehatan, ya. Jadi masuk sehat, keluar harus sehat lagi, kan gitu. Ya. Mudah-mudahan nanti diupdate, ya, jam 8 malam, ya. Bang, ada rumor katanya setelah Peggy keluar akan ditangkap lagi, gimana, Bang? Ya, kalau gini, putusan pertanyaan itu bahwa tidak memiliki kekuatan hukum, ya, untuk melakukan penyidikan lagi, ya, terhadap Peggy Setiawan. Jadi kalimatnya itu amarnya tidak mempunyai kekuatan hukum. Termohon melakukan penyidikan terhadap pemohon kan Peggy Setiawan, ya.
bila mana ya untuk alat bukti yang sama kan, alat bukti kan sudah dijabarkan nih ya, itu ada 13 saksi, ada visum. Nah ini penyidik yang dengan percaya dirinya saja bahwa alat buktinya kuat, setelah di pra peradilan itu alat buktinya cuma keterangan saksi kok. Nah, itu pun sudah diuji di kejaksaan, dikembalikan lagi ya dengan alasan syarat formil dan material belum memenuhi. Arti syarat formil itu sebenarnya sama saja dengan penetapan tersangka ya. Artinya kalau syarat formil belum terpenuhi, jaksa tidak yakin bahwa Peggy ini adalah pelakunya. Itu. Jadi yang kedua alat bukti. Alat buktinya apalagi orang pelakunya juga belum tentu, pelakunya saja belum tentu Peggy ya, formilnya apalagi alat bukti untuk materialnya kan. Nah, sehingga kalau dikaitkan dengan pertanyaan itu, ya silakan saja kalau bisa. Kan itu. Nah, toh yang sudah ada aja merasa percaya diri, alat buktinya itu kan bisa dipatahkan kan itu. Di jaksa juga dikembalikan, mau cari apa lagi? Jangan memaksakan lagi lah, hancur nanti penyidik Polda Jawa Barat. Setelah dari ini Peggy mau langsung pulang Cirebon atau gimana, Pak?